Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Edil Akbar dari kelas Biologi B. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses replikasi DNA. Nah, seperti yang kita tahu, replikasi DNA merupakan proses penggandaan DNA yang terjadi di dalam inti sel atau di dalam nukleus. Nah, yang dimana pembelahan ini atau penggandaan ini terjadi sebelum sel melakukan pembelahan, yang dimana fungsinya tentu saja yaitu menggandakan DNA, yang hasilnya kemudian akan diberikan ke sel yang baru. Nah, dalam proses replikasi ini ada beberapa enzim yang sangat berperan atau membantu. Di antaranya yaitu enzim helikase, enzim polimase, enzim DNA polimerase, dan enzim likase. Nah, jadi untuk lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan gambaran berikut ini. Nah, seperti yang saya telah jelaskan tadi, yang dimana proses replikasi DNA merupakan proses penggandaan DNA pada inti sel atau nukleus, yang dimana prosesnya itu didahului dengan menempelnya enzim helikase pada DNA. Yang dimana fungsi enzim ini yaitu untuk membelah rantai ganda pada DNA menjadi dua rantai tunggal. Nah, setelah terbentuk dua rantai tunggal, maka masing-masing rantai tunggal ini akan diikat oleh beberapa protein, yang dimana protein ini disebut sebagai protein pengikat rantai tunggal. Yang dimana fungsi dari protein ini tentu saja untuk menghalangi agar masing-masing rantai tunggal ini tidak lagi menyatu satu sama lain menjadi rantai ganda kembali. Nah, rantai tunggal ini kan dibagi menjadi dua. Nah, yang di atas ini disebut sebagai leading strand, dan yang di bawah ini disebut sebagai lagging strand. Nah, kedua rantai ini pada proses replikasinya itu memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya seperti apa? Mari kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, yang pertama yaitu proses replikasi pada rantai tunggal leading strand, yang dimana proses replikasi ini akan diawali dengan datangnya enzim polimase di ujung rantai tunggal leading strand. Nah, enzim polimase ini berperan dalam membentuk molekul polimer yang akan mengawali proses pembentukan DNA baru atau nukleotida baru. Nah, kemudian setelah itu, setelah molekul polimer ini terbentuk, maka akan datanglah enzim polimerase. Yang akan menambahkan
nukleotida baru dari awalan molekul polimer yang telah dibentuk oleh enzim polimerase tadi. Nah, enzim polimerase tadi ini akan berjalan ke arah ujung sini menuju ujung sini untuk sambil menambahkan molekul-molekul nukleotida baru hingga berakhir dan terbentuklah sepasang rantai tunggal yang membentuk DNA double helix yang baru. Nah, kemudian proses replikasi yang kedua yaitu proses replikasi pada rantai lagging strange. Nah, di sini terdapat sedikit perbedaan antara replikasi lagging strange dan leading strange tadi, yang dimana meskipun enzimnya sama, tetapi nukleotida yang terbentuk itu tidak langsung memanjang, melainkan membentuk fragmen sepotong demi sepotong. Nah, yang dimana proses replikasi ini diawali dengan enzim polimase yang akan membentuk molekul polimer. Nah, yang kemudian setelah terbentuk molekul polimer, maka selanjutnya enzim polimerase akan masuk mengambil perannya. Nah, disinilah letak perbedaannya. Tak seperti proses replikasi pada leading strange tadi, replikasi pada lagging strange ini enzim polimerase akan membentuk nukleotida sedikit demi sedikit atau sepotong-sepotong, akan membentuk fragmen. Nah, yang dimana fragmen ini disebut sebagai fragmen Okazaki. Fragmen Okazaki. Nah, setelah itu, setelah potongan-potongan ini terbentuk seperti ini, nah kemudian selanjutnya akan menjadi satu rantai tunggal pasangan DNA yang dimana ini dibentuk oleh enzim ligase. Nah, enzim ligase inilah yang berperan dalam menyambung fragmen-fragmen ini sehingga membentuk DNA yang sempurna atau DNA yang baru. Nah, begitulah proses pembentukan DNA pada rantai lagging strange ini, yang dimana prosesnya itu tidak langsung memanjang, melainkan membentuk fragmen-fragmen kecil yang disebut fragmen Okazaki. Nah, dari penjelasan tadi dapat diketahui bahwa proses replikasi DNA ini akan menghasilkan dua DNA baru yang sama persis dengan induknya, yang kemudian akan diturunkan ke sel-sel anakan berikutnya. Itulah tadi sedikit penjelasan dan gambaran mengenai proses replikasi DNA pada inti sel. Mudah-mudahan teman-teman dan siapapun yang menonton video ini dapat memahami apa yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.